Ya, sudah pukul 13:04. Kita mulai ya. Tapi baru 18 orang ini. Sudah pada makan siang belum? Alhamdulillah udah, Miss. Udah pada sholat insya Allah ya. Ya baik, anak-anak mari kita mulai pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Ini adalah pertemuan pertama kita bimbel persiapan UTBK untuk biologi. Itu saya sudah petakan materinya berdasarkan kecenderungan materi yang sering muncul di 5 tahun terakhir untuk materi-materi biologi ya. Kita ada 13 kali pertemuan, kemudian tidak semua materi kita bahas karena saya sudah petakan. Ada kira-kira ada 10 atau 11 materi yang akan kita bahas ya. Ini berdasarkan analisis dari materi-materi yang sering keluar di UTBK. Ada banyak materinya. Materi pertama itu tentang sel, kemudian materi yang kedua itu tentang struktur dan alat tubuh manusia. Materi ketiga itu tentang genetika dan hereditas manusia. Kemudian yang keempat mutasi, ada metabolisme sel, ada ekologi, ada virus, monera, protista, dan fungi, ada plante dan animalia, kemudian ada asal-usul kehidupan dan evolusi, ada pertumbuhan dan perkembangan, kemudian ada bioteknologi. Mungkin untuk beberapa materi sudah pernah kita bahas dan bukan sudah pernah kita bahas, kalian sudah pernah dapat ya. Sudah pernah dapat baik di kelas 10 ataupun kelas 11 maupun kelas 12. Nah, jadi tugas kita di sini, tugas saya dan tugas kalian adalah sama-sama menguatkan konsep yang sudah pernah kalian dapatkan gitu. Dan juga untuk latihan-latihan soal. Baik. Oh ya, anak-anak, nanti saya akan berikan materinya, PPT-nya, kemudian latihan soalnya ada di sana. Saya sudah menyusun sedemikian rupa khusus untuk bimbel anak-anak CM ya. Jadi kalau saya berikan materinya dalam bentuk PDF, jangan disebarluaskan ya. Jangan disebarluaskan, hanya untuk kita saja, hanya untuk saya, untuk kalian gitu. Kenapa tidak boleh disebarluaskan? Yang pertama itu privasi dari bimbel internal kita. Kemudian yang berikutnya, karena saya mengambilnya dari beberapa sumber, sehingga ada beberapa yang tidak saya cantumkan sumbernya gitu ya. Jadi kalau misalnya itu keluar dan menjadi masalah, nanti kita yang kena. Gitu. Yang penting kita sama-sama mengerti konsepnya, sama-sama belajar, dan sama-sama bisa mencapai, kalian bisa mencapai cita-cita atau mewujudkan cita-cita yang diinginkan, yaitu kuliah di perguruan tinggi negeri yang diinginkan gitu ya. Bisa dipahami nggak yang terakhir, statement terakhir? Bisa, Miss. Bisa ya, jadi jangan sampai disebarluaskan, baik itu kepada teman-teman yang kan di bimbel kita juga tidak semua anak kelas 12 ikutan ya. Jadi kalau kalian dapat dari saya ya udah buat kalian aja gitu, jangan disebarluaskan ya. Baik, terima kasih atas pengertiannya. Kita akan masuk pada materi yang pertama. Sudah muncul? Belum, Miss. Sudah? Sudah, Miss. Oke, baik. Ya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang sel. Kalian belajar sel di kelas 11 di awal semester ya, di awal semester 3. Jadi ada beberapa konsep
dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama tentang sejarah sel, yang kedua jenis sel, yang ketiga struktur sel, yang keempat transport membran, yang kelima pembelahan sel. Nah, untuk pertemuan pertama kita bahas yang tiga ini, sejarah sel, jenis sel, dan struktur sel, gitu ya. Mudah-mudahan kita sampai. Jadi di awal nanti saya mengingatkan dulu, kemudian selama saya menjelaskan, kalian boleh bertanya, kemudian boleh mengingatkan kalau terlalu cepat, ya. Nah, ini adalah sejarah penemuan sel yang sudah saya rangkum. Untuk tahunnya mungkin di beberapa literatur itu berbeda, ya. Kenapa berbeda? Karena sepertinya ada rentang, misalnya pada saat si Robert Hooke itu menemukan sel gabus, ada rentang waktu, misalnya antara 1653 sampai 1658, misalnya ya. Jadi di beberapa buku sumber itu berbeda. Ada yang menyebutkan 1653, ada yang menyebutkan 1654, tapi di banyak di rata-rata umumnya dia menyebutkan pada tahun 1655 gitu ya. Itu pertama kali sel ditemukan, ya, ditemukannya oleh Robert Hooke. Dia melihat sayatan sel gabus di bawah mikroskop yang sederhana, ya. Dia melihat ada ruang-ruang, maka dia menyebutnya ruangan itu adalah sel gitu. Jadi istilah sel pertama kali itu disebutkan atau diperkenalkan oleh Robert Hooke. Yang berikutnya ada Van Leeuwenhoek, dia menemukan protozoa, ya, di bawah mikroskop sederhana juga dari air rendaman jerami. Kemudian pada tahun 1838 ada Swan dan Steiden, dia mengusulkan teori tentang sel. Kemudian ada istilah protoplasma yang ditemukan pada tahun 1840 itu oleh Purkinje. Kemudian Kolliker juga menemukan mitokondria pada otot, ya. Kemudian ada pewarnaan sel itu oleh Koch. Pewarnaan badan Golgi, ya, itu oleh Golgi, sehingga dinamakannya Golgi karena penemunya adalah Golgi. Kemudian barulah ditemukanlah mikroskop elektron yang pertama itu oleh Huskar. Nah, prinsip dasarnya itu adalah yang pertama bahwa seluruh organisme terdiri atas satu sel atau lebih, ya. Jadi ada organisme yang memiliki satu sel, ada organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Yang lebih dari satu sel itu istilahnya adalah multiseluler, yang satu sel itu biasanya disebut dengan uniseluler, ya. Kemudian sel adalah unit dasar struktur kehidupan. Kenapa disebut unit dasar struktur kehidupan? Ada yang tahu nggak? Masih ingat tidak apa yang dijelaskan di kelas 11 dulu? Kenapa disebut struktur kehidupan? Karena struktur dasar dari kehidupan itu yang yang lengkap untuk struktur kehidupan itu adalah sel gitu, ya. Baik itu untuk uniseluler ataupun multiseluler. Kemudian seluruh sel itu berkembang dari sel yang sebelumnya, ya. Yang keempat, sel merupakan satuan unit struktural, fungsional, reproduksi dan hereditas pada makhluk hidup. Saya tanyakan kembali, kenapa sel disebut satuan unit struktural? Di dalam sel ada apa? Ada organel, Miss. Ada organel, good. Jadi ada banyak organel, ya. Mungkin kalian nanti bisa menyebutkan berbagai macam organel, ada mitokondria, ada nukleus, ada ribosom, ada lisosom, ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma gitu ya. Dari yang saya sebutkan tadi, bentuknya sama atau berbeda? Beda, Miss. Berbeda. Nah, itu yang menjadi dasar bahwa sel itu disebut sebagai unit struktural, karena setiap organel yang ada di dalam sel itu memiliki struktur yang berbeda, gitu ya, memiliki struktur yang berbeda, memiliki bentuk yang berbeda. Maka itu menjadi dasar penyebutan bahwa sel itu merupakan satuan unit
struktural. Nah, kalau unit fungsional, kira-kira apa? Kenapa disebut unit fungsional? Miss Eli izin menjawab. Coba Ya, menjawab. Mungkin boleh. karena setiap sel memiliki fungsinya beda-beda ya, Miss. Sel-sel yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk jaringan, gitu, Miss. Oke, baik. Saya luruskan ya anak-anak, setiap sel itu strukturnya hampir sama karena karena strukturnya, bukan struktur, karena anggotanya atau karena penyusunnya itu sama dari satu sel dengan satu sel yang lain ya. Ketika dia membelah, maka anakannya juga akan sama seperti induknya gitu. Nah, kenapa disebut unit fungsional? Kalau tadi saya menyebutkan dia unit struktural karena setiap organ pada sel itu berbeda. Nah, organel yang berbeda ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Gitu kan? Mitokondria dengan lisosom, udah bentuknya beda, fungsinya juga beda kan? Nah, gitu. Maka itu disebut dengan satuan fungsional. Jadi bukan selnya yang berbeda, tetapi fungsi dari organel-organel yang berbeda itu berbeda pula fungsinya gitu. Dia memiliki peran tertentu di dalam sel, tidak semuanya sama. Ya kan? Setuju ya? Terima kasih tadi sudah membantu menjawab, tapi saya hanya luruskan saja. Kemudian, kenapa dia disebut dengan unit reproduksi dan hereditas? Ya, oke, baik. Jadi pertumbuhan sel atau perbanyakan sel itu merupakan dasar bahwa sel itu disebut sebagai unit reproduksi dan hereditas. Ya, betul jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Untuk sejarah dan dasar teori sel itu konsep dasarnya. Coba kita masuk ke soal. Nomor 1 jawabannya apa? Oke, yang lain sama ya? Ya, Miss. Oke, yang lain sama. Jadi ilmuwan pertama yang melihat adanya sel menggunakan mikroskop adalah Robert Hooke. Coba kita lihat yang kedua. Ini ada soal sebab akibat. Pernyataan yang di atas menyebutkan bahwa semua sel berasal dari pembelahan sel-sel sebelumnya. Pernyataan ini benar atau salah? Benar. Benar. Ya, coba alasannya. Sebab sel merupakan satuan struktural dan fungsional dari kehidupan. Statementnya benar atau salah? Benar, Miss. Benar, oke. Pernyataan benar, alasan benar. Kira-kira ada hubungan sebab akibat tidak? Enggak. Ya, kenapa tidak? Harusnya bagaimana kalau mau berhubungan dengan pernyataan? Ya, jadi kalau mau berhubungan di bawahnya harus merupakan satuan reproduksi dan hereditas, misalnya gitu ya. Nah, jadi ini pernyataannya benar, alasannya benar, tapi tidak ada hubungan. Jadi jawabannya adalah yang B, Miss. Yang B. Ya, jadi kalian mulai hari ini kalian sudah harus terbiasa dengan soal-soal multi ada yang pilihan ganda 1, 2, 3, 4 itu ya, kemudian ada soal sebab akibat. Jadi harus sudah terbiasa itu. Baik, itu kira-kira soal-soal yang berkaitan dengan
apa tadi, sejarah dan prinsip dasar sel ya. Memang jarang keluar, kalau yang ini jarang keluar. Ini juga di tahun 89, kemudian di tahun 97. Tapi kan tidak ada salahnya kita belajar, mungkin saja dimunculkan di tahun 2022 ya. Baik. Yang berikutnya adalah jenis atau tipe sel atau struktur sel. Ya, struktur sel itu terbagi menjadi dua, dikelompokkan menjadi dua, ada yang prokariot, ada yang eukariot atau eukariot gitu ya. Nah, tolong dibaca atau coba perhatikan ciri-ciri dari masing-masing ini. Prinsip dasarnya bahwa kedua jenis atau kedua tipe sel ini, prinsip yang mendasarnya adalah dia memiliki membran inti atau tidak. Gitu. Kalau yang eukariot itu sudah memiliki membran inti. Kalau yang prokariot tidak memiliki, bukan belum, tidak memiliki membran inti. Contohnya ini diberikan contoh untuk yang eukariot itu adalah sel dari sel hewan ya. Kalau yang prokariot itu monera, bakteri. Coba perhatikan. Untuk yang eukariot pembelahannya itu melalui pembelahan secara mitosis dan meiosis. Sedangkan untuk yang prokariot pembelahannya secara biner. Jadi membelah dua, satu dari jadi dua gitu ya, pembelahan biner. Dan itu spontan pada saat dia sudah menemukan lingkungan yang kondusif dan lingkungan yang cukup aman untuk dirinya melakukan reproduksi, maka dia akan melakukan pembelahan biner ya. Kemudian pada eukariot DNA-nya ada di dalam nukleus. Secara umum ya, secara umum ada di nukleus, tapi ada juga di organel-organel yang lain gitu. Contohnya di kloroplas, di mitokondria itu ada DNA. Kemudian untuk yang prokariot DNA-nya itu tersebar di daerah nukleoid. Jadi ini sama dengan sitoplasmanya dia gitu ya, si DNA-nya ada di daerah sitoplasma. Nah, bentuk DNA-nya kompleks kalau pada eukariot, kalau pada prokariot DNA-nya sederhana. Perbedaan yang lain, pada eukariot organelnya lengkap, dia memiliki semua organel ya. Sedangkan pada prokariot dia cuma punya ribosom. Kira-kira kalian bisa memperkirakan tidak secara logika, secara logis kenapa si prokariot itu hanya memiliki ribosom? Organelnya dia cuma ribosom aja gitu, nggak ada mitokondria, nggak ada lisosom, nggak ada apa. Kira-kira kenapa? Ya. Oke, bisa. Ada lagi yang lebih pas lagi jawabannya. Lihat dari bentuknya. Yang paling sederhana yang mana? Ya, bentuk yang paling sederhana itu ditemukan pada sel prokariotik karena sel prokariotik itu biasanya dia uniseluler. Ya, uniseluler dan bentuknya kecil gitu ya. Mikroskopik gitu, bentuknya kecil sehingga dengan bentuk yang kecil itu dia tidak memerlukan organel yang lain gitu, dia hanya perlu ribosom. Ribosom itu kan untuk sintesis protein kan, dia membutuhkan enzim-enzim mungkin gitu ya, sehingga dia cuma perlu ribosom. Nah kalau untuk yang lain-lain misalnya mitokondria, apa yang dirubah, orang dia bisa merubah langsung energinya juga tidak terlalu banyak yang dia butuhkan gitu ya. Jadi berkaitan dengan struktur tubuhnya, struktur selnya gitu. Struktur sel yang sangat sederhana ini memungkinkan memiliki organel yang sedikit gitu ya. Baik, itu untuk jenis atau tipe sel. Ini sudah tadi. Ya, masuk ke soal. Ayo kira-kira kalian tuliskan dulu ya di catatan ini jawabannya apa gitu, nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawaban apa. Isi minum ya.
Udah ketemu? Umum, Nomor Miss. 1, kecuali. Apa jawabannya? D. D bukan? Ya? D. 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 D itu apa? 4 saja. Benar. 4 benar, 4 saja. Ya, 4 saja. Oke, good. Ya, kecuali dia memiliki sistem membran dalam. Sistem membran dalam itu yang seperti apa? Contohnya yang retikulum endoplasma gitu ya, itu sistem membran yang ada di dalam. Kemudian mitokondria gitu ya, dia punya sistem membran dalam. Nomor 2, bagian sel yang dimiliki eukariot maupun prokariot adalah, ini udah jelas tadi kita menyebutkan. Jadi ini biasanya organel. Organel yang dimiliki oleh eukariot dan prokariot adalah Ribosom. good. Ribosom ya. Ribosom itu adalah organel yang dimiliki oleh kedua tipe sel ini. Baik. Kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah struktur sel struktur sel hewan ya. Kalian perhatikan bentuk strukturnya, perhatikan struktur organelnya. Mulai dari nukleus yang berdekatan dengan nukleus itu selalu retikulum endoplasma. Ya, yang bentuknya hampir sama dengan RE, tapi letaknya agak jauh dan letaknya mendekati membran sel, itu adalah badan Golgi atau aparatus Golgi. Tuh, ini aparatus Golgi. Dia letaknya berdekatan dengan membran sel, ya. Sedangkan RE atau retikulum endoplasma, tuh, dia berdekatan dengan nukleus, gitu ya. Nah, kemudian ada mitokondria. Mitokondria ini dia menyebar di sitoplasma. Kemudian ada lisosom, ada sentriol, ada ribosom bebas, kemudian apa lagi? Di RE ini ada RE halus dan RE kasar. RE halus itu kalau dia tidak ada ribosom yang menempel di sana, ya. Coba ingat-ingat kembali fungsi dari nukleus untuk regulasi sel, kemudian apa lagi? Perintah sintesis protein, ya. Coba kalau retikulum endoplasma. Oke, baik, kita bahas satu-satu. Nukleus tadi sudah disebutkan dia mengendalikan aktivitas sel ya, atau untuk regulasi sel. Kemudian dia menyimpan informasi genetik karena di sana ada DNA dan mengontrol sintesis protein, yaitu fungsi dari nukleus. Kemudian yang berdekatan dengan nukleus itu ada RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu merupakan tempat sintesis lemak atau sintesis lipid itu kalau dia RE-nya tidak ada ribosomnya, jadi RE halus. RE halus itu untuk sintesis lipid atau lemak. Sedangkan untuk retikulum endoplasma kasar, dia retikulum endoplasma yang ada ditempeli oleh ribosom, ya, sehingga tugasnya adalah untuk sintesis protein. Nah, selain untuk sintesis lipid dan sintesis protein, si RE ini fungsinya untuk transportasi. Jadi untuk keluar masuknya zat yang dibutuhkan oleh nukleus atau zat yang harus keluar dari nukleus gitu ya, itu melalui retikulum endoplasma. Jadi selain tempat sintesis lipid dan sintesis protein, dia juga sebagai tempat transportasi.
Kemudian organel berikutnya ada membran sel. Ya, membran sel ini berfungsi membatasi lingkungan luar dan dalam serta merupakan lintas transportasi sel baik dari luar maupun ke dalam sel atau sebaliknya. Tolong diperhatikan, membran sel ini terdiri dari fosfolipid ganda, ya, atau fosfolipid bilayer gitu. Kenapa disebut bilayer? Karena ada dua lapis yang bersatu, ya. Si fosfolipid itu, perhatikan, fosfolipid 1, fosfolipid itu yang kepalanya putih sama ekornya hijau. Ada? Nih, kepalanya putih, ekornya hijau. Seekornya dengan ekor yang lain itu bukan nempel, berdekatan, ya. Jadi yang bagian yang putih itu adalah fosfatnya, bagian yang hijau itu adalah lipidnya. Si lipid itu tidak suka air, maka dia disebut hidrofobik atau hidrofobia, ya. Maka dia akan berdekatan dengan lipid yang lain. Nah, untuk yang fosfatnya, dia sifatnya suka air atau hidrofilik. Makanya dia berada di bagian yang luar gitu ya, yang luar yang berdekatan dengan cairan. Kalau di daerah keluar dia berdekatan dengan cairan ruang antar sel, kalau di dalam dia berdekatan dengan sitoplasma. Gitu. Makanya dia disebut dengan hidrofilik karena suka air. Tuh ya. Nah, sehingga ini mendukung teori tentang lapisan ganda fosfolipid atau fosfolipid bilayer. Saya lupa pencetusnya siapa. Lupa. Nah, kemudian di antara fosfolipid bilayer ini ada banyak protein, ya, ada protein integral, ada protein perifer. Kalau protein integral itu yang menembus, ya, yang menembus fosfolipid bilayer. Kalau protein perifer itu adanya di atas, di permukaan saja, di bagian yang hidrofilik itu. Kemudian di sini kenapa ada disebut dengan glikoprotein, kenapa ada yang kenapa ada yang menempel karbohidrat gitu, karena si protein integral ini merupakan salah satu protein yang bisa membawa molekul-molekul yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan oleh sel gitu ya. Kalau dibutuhkan berarti dimasukkan, kalau tidak dibutuhkan dikeluarkan. Nah, itu bisa melalui protein integral. Itu untuk membran sel. Kemudian yang berikutnya ada ribosom. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ribosom itu bisa menempel di retikulum endoplasma atau dia bisa bebas ada di sitoplasma, ya. Nah, ribosom ini fungsinya adalah untuk sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Sintesis proteinnya, langkah-langkahnya harusnya sudah hafal ya, harusnya sudah hafal. Mudah-mudahan. Kemudian setelah itu ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Ya, berfungsi dalam ekskresi sel. Ya. Tersusun atas membran berbentuk kantung pipih. Nih. Nah, karena fungsinya untuk baik tidak dibutuhkan oleh saya akan mengeluarkan tabungan biasa.
Sudah muncul belum? Halo? Sudah muncul lagi? Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi, si dan Golgi ini dia akan membentuk vesikel, ya, akan membentuk vesikula. Jadi, pada saat ada zat yang tidak dibutuhkan dan harus membentuk lekukan seolah-olah dia memakan zat sisa tersebut. Nah, proses pembentukan itu namanya proses pembentukan vesikula ini secara spontan. Jadi nanti akan ada sinyal dari sel, dari perintah dari, atau bukan perintah ya, ada sinyal bahwa oh itu adalah zat sisa gitu. Saya juga kurang tahu mekanismenya seperti apa. Pokoknya dia dapat sinyal. Nah, nanti dia akan membentuk vesikula dan seolah-olah dia memakan tersebut ya. Kemudian si vesikula ini nanti akan mendekati membran sel ya, sehingga nanti dikeluarkan gitu. Setelah sampai di membran sel dia akan jadi seolah-olah siapa namanya si fosfolipid bilayer ini akan membuka celah untuk vesikula ini sehingga si zatnya bisa dikeluarin dari sel gitu ya. Demikian juga untuk yang dimasukkan ke dalam sel, gitu ya. Nah, anak yang disekresikan hasil protein misalnya si sel itu memerintahkan. Nah, enzim pencernaan atau difagosit oleh vesikula untuk dikeluarkan dari sel agar diedarkan ke tubuh yang membutuhkan, ke sel yang membutuhkan, ke organ yang membutuhkan enzim tersebut, gitu ya. Bisa dipahami? Baik. Yang berikutnya ada mitokondria. Struktur mitokondria bisa dilihat dia memiliki membran dalam dan memiliki membran luar. Membran dalamnya akan mengalami lekukan-lekukan ya. Lekukan-lekukan pada membran dalam pada mitokondria itu disebut matrisa. Itu ada matriks. Matriks itu bahan dasarnya. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa di mitokondria ternyata selain ada DNA, dia juga ada ribosom. Ya, jadi DNA itu ada juga selain di nukleus itu ada di mitokondria dan ada di kloroplas, ya. Baik. Organel sel berikutnya ini khusus pada ya, dia tidak. Plasida itu kayak tempat pigmen gitu ya, tempat pigmen fotosintesis misalnya. Ada leukoplas, ada kloroplas dan ada kromoplas. Kalau kloroplas sudah jelas dia memiliki pigmen hijau ya. Kalau leukoplas dia tidak memiliki pigmen, tetapi dia berperan untuk menyimpan cadangan makanan, gitu. Misalnya pati-pati atau amilum, gitu ya. Kemudian kalau kromoplas ini plastida memiliki pigmen lain warna hijau. Kita sering melihat kuningan atau berwarna plas, dominannya kromoplas pada bagian warna itu. Kemudian yang berikutnya ada badan mikro. Badan mikro pada hewan itu peroksisom, sedangkan pada tumbuhan itu disebutnya dengan glioksisom karena berbeda fungsi ya. Kenapa badan mikro dibutuhkan oleh makhluk hidup?
Nah, untuk sel hewan, peroksisom ini berfungsi menghasilkan enzim katalase. Jadi anak-anak, selama metabolisme sel di dalam tubuh itu terjadi, ya, selama respirasi sel terjadi, metabolisme sel itu terjadi, maka akan terbentuk zat sisa. Selain karbon dioksida yang dibentuk, zat sisa yang terbentuk itu adalah hidrogen peroksida. Ya, hidrogen peroksida ini merupakan racun bagi tubuh kita sehingga dia harus segera dinetralisir. Nah, dinetralisirnya itu oleh enzim katalase yang dihasilkan oleh peroksisom gitu. Jadi secara natural, secara alami, walaupun metabolisme itu menghasilkan hidrogen peroksida, tapi kita punya enzimnya gitu ya, kecuali ada gangguan dalam metabolisme, ada gangguan dalam proses yang lain sehingga peroksisom tidak menghasilkan enzim katalase. Nah, lama-kelamaan si hidrogen peroksida ini akan menumpuk dan meracuni tubuh kita gitu ya. Nauzubillahimindzalik. Nah, kalau pada tumbuhan dia punya glioksisom ya. Glioksisom itu menghidrolisis asam lemak menjadi asetil-CoA sehingga dia bisa melakukan proses respirasi sel. Respirasi sel yang ada 4 tahap itu glikolisis, ada yang kedua apa? Tahapan dari respirasi sel, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transfer elektron, gitu ya. Yang untuk masuk ke asetil-CoA apa? Asetil-CoA masuknya kemana? Ke siklus Krebs ya. Ya, nanti diingat-ingat lagi lah ya. Perbedaan sel hewan dan keduanya memiliki membran sel ya. Si hewan punya membran sel, si tumbuhan punya membran sel. Kemudian kalau pada tumbuhan dia punya vakuola, kalau pada hewan itu tidak, kecuali pada protista. Protista kan bukan animalia ya, dia golongan yang cuma mirip gitu ya, mirip hewan, mirip tumbuhan, mirip fungi gitu. Jadi ini yang di sel hewan dia punya sentriol, di tumbuhan tidak punya. Kenapa tidak punya? Karena pada sel tumbuhan dia punya dinding sel ya, sehingga bentuk selnya stabil pada saat dia melakukan pembelahan baik secara mitosis ataupun secara meiosis ya, dia sudah punya bidang pembelahan pada sel hewan, dia bentuknya tidak stabil ya, karena hanya memiliki membran sel gitu. Maka itu harus diatur pembagiannya oleh sentriol. Harus diatur misalnya kromatidnya, kemudian apa itu? Ya, yang membagi kromosom itu kan si sentriol yang menarik ke arah yang berlawanan gitu ya. Nah, karena sel hewan itu sel hewan itu tidak stabil bentuknya, maka dia harus punya sentriol gitu, agar proses pembelahan sel bisa berjalan dengan baik, proses pembagiannya, sitokinesisnya gitu tuh. Pada akhirnya sitokinesis ya. Sambil diingat-ingat itu
Sambil saya absen ya. Siap-siap nyaut yang lagi makan, yang lagi ke air. Kita saintek berapa? 1 ya? Saintek 1, Miss. Ya. Saintek 1. Abdul Hadi Muntasir ada? Abu Zar Al-Ghifari? Hadir. Ahmad Syarif Hidayat? Hadir, Miss. Ajmi Lisifa? Ajmi? Alifia? Hadir, Miss. Alfitrah Faksi? Hadir, Miss. Alif Fitra, oke. Anggi Alta? Hadir, Miss. Anissa Wening? Arifin Nur Muhammad Haris? Arifin? Ari? Hadir, Miss. Arvin? Hadir, Miss. Arya? Hadir. Arzika? Susulan Prites, Miss. Ayu? Hadir, Miss. Berli? Hadir, Miss. Darel? Hadir, Miss. Elfrida? Hadir, Miss. Pasha? Hadir, Miss. Farah Febri? Hadir. Fitriana? Hadir, Miss. Hania? Hadir, Miss. Haris? Hasna? Hadir, Miss. Irfan? Hadir, Miss. Kaisan? Umara? Hadir, Miss. Lintang? Hadir, Miss. Arif? Hadir, Miss. Farid? Iman? Muhammad Iman? Naswa? Hadir, Miss. Oke. Nurlia? Hadir, Miss. Hadir, Miss. Hadir. Alhamdulillah. Baik. Miss, maaf, Miss. Arifin hadir, Miss. Siapa? Arifin hadir. Arifin. Dari mana Bapak? Nggak tahu tadi mikrofonnya problem, Miss. Oh. Oke. Udah ya. Saya submit nih. Materi bimbel adalah sel. Oke, baik. Dari gambar di situ, yang mana yang nomor berapa badan Golgi? 13 bukan, Miss. 13, ya, good. Yang mana yang mitokondria? 1 bukan. 1. Yang mana yang sentriol? 4. Ya, 4. Oke. Jadi saya simpulkan kalian sudah bisa ya. Yang mana yang RE kasar? 17 bukan, Miss. 17. 11. Yang mana yang ribosom? 18, Miss. 18. Oke, cool. Nah, jadi untuk belajar di rumah ini sudah ada tuh ya. Nanti kalian bisa pelajari. Oke, anak-anak, kita masuk ke soal. Jadi materinya sudah selesai untuk organel sel, untuk sejarah sel gitu ya. Mari kita kerjakan
soal ini ada 1, 2, 3, 4, ada 6 soal. 1 soal 1 menit kalian ya. Saya berikan waktu berarti 6 menit untuk mengerjakan, setelah itu kita diskusikan. 6 menit dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya sudah berlalu 6 menit. Coba kalian perhatikan, saya akan sebutkan jawabannya ya. Kalian cocokkan, kemudian kalau ada pertanyaan silakan. Nomor 4 itu C. Nomor 5 itu B. Nomor 6 itu C. Nomor 8 itu 2 dan 4 C ya. Nomor 9 itu A. Nomor 10 B. Ada yang ingin didiskusikan tidak? Oh ya Miss, maaf Miss. Untuk nomor 5 tadi apa Miss? Nomor 5 itu B. Oh B. Makasih Miss. Ya. Jadi, ada pertanyaan nggak? Untuk yang nomor 5, pada saat fertilisasi, kepala spermatozoa mampu menembus zona pelusida ya, karena dilengkapi oleh organel organelnya kan badan Golgi ya. Jadi ceritanya begini. Pada saat terjadi fertilisasi, spermatozoa yang pertama datang ke ovum itu akan diterima dengan baik. Dan si ovum itu akan membentuk zona pelusida. Zona pelusida itu jadi kayak sistem keamanan gitu ya, sehingga si sperma lain nggak bisa nempel ke sana gitu. Nah, untuk menembus zona pelusida itu si spermatozoa itu harus mengeluarkan enzim ya. Sebentar, kok tiba-tiba lupa enzimnya. Akrosom ya. Akrosom, dia harus mengeluarkan itu. Nah, untuk mengeluarkan itu si badan Golgi ini segera mensekresikan enzim itu gitu, sehingga si zona pelusida bisa tertembus gitu. Bisa dipahami nggak penjelasannya? Miss. Bisa? Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, ya? Buat nomor 8, tadi kata Miss jawabannya 2 dan 4. Nah, 2 dan 4, bentar. Organel-organel di dalam sel mempunyai berbagai macam fungsi, salah satunya adalah ribosom yang mempunyai fungsi utama. 2 dan 4 itu emang apa? Ya, 2 dan 4 kan? Kalau menghasilkan kode genetika itu kan di nukleus. Membentuk RNA duta tidak, dia tidak membentuk RNA duta. 2 dan 4 kan, 2 dan 4 emang apa? C kan? Iya Miss. A Cuman itu 1, 2, 3, B itu 1, 3, C itu 2, 4 kan? Ya. B itu 4 saja, E itu semuanya benar. Ada pertanyaan? Ini saya sinyalnya kurang stabil nih, jadi ketika kalian bertanya hilang timbul gitu suaranya. Untuk yang nomor 9, itu 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 cadangan makanan, pigmen, dan minyak atsiri. Untuk yang 4-nya kromoplas itu dia bukan jadi kromoplas itu adalah organel yang lain gitu, dia tuh plastida kan. Jadi jawabannya nomor 9 itu A, 1, 2, 3.
Nomor 10 tidak ada masalah kan? Anak-anak. Tidak ada, Miss. Oke, good. Kita akan masuk ke soal berikutnya. Kalian siap-siap ya. Miss Eli sebentar, maaf Miss. Boleh. Barusan saya cari di internet Miss, katanya badan Golgi itu ada di semua sel kecuali sel sperma dewasa dan sel darah merah Miss. Sebentar. Sumbernya dari Saya lihat di laman web Merdeka, Miss. Coba cek lisosom. Di akrosom itu ada lisosom nggak? Akrosom. Organel pembawa akrosom gitulah. Miss Eli. Gimana ya, Miss? Saya ingatnya, ya Miss, jawaban saya lisosom. Tapi tuh saya baru ingat lagi, lisosom tuh bukannya pertunasan dari badan Golgi ya, Miss? Jadi lisosom itu untuk proses penghancuran zat-zat yang tidak berguna di dalam sel. Itu. Jadi dia fagosit, dia hancurkan dirinya sendiri, itu lisosom. Badan Golgi ini di sini nih. Yang lain ada yang menemukan tidak? Kalau saya di sini, tapi nggak jelas sih ini. Saya lagi nggak di rumah anak-anak, jadi saya nggak ada buku sumbernya. Tapi seingat saya, yang nomor 5 ini badan Golgi. Ada yang bisa membantu? Miss, saya nemu di buku Erlangga. Di sini adanya fungsi badan Golgi yaitu sebagai berikut: membentuk akrosom pada spermatozoa berisi enzim pemecah selubung sel telur. Oke, ya berarti tetap badan Golgi ya. Jadi si akrosom itu adalah enzim yang dapat menembus zona pelosida, dibawanya oleh badan Golgi. Kalau lisosom itu untuk penghancuran diri sendiri, penghancuran apa namanya? Jadi kayak si ekor katak gitu tuh ya. Ekor berudu itu kan lama-lama dia memendek kan. Nah, itu tuh dihancurinnya oleh si lisosom gitu. Tapi kalau saya yakin sih ya, tapi kalau saya salah tolong diingatkan. Udah ya, clear ya? Miss Eli. Ya, iya, di buku Wangsit juga jawabannya badan Golgi, Miss. Jawabannya apa? Badan Golgi di buku Wangsit, Miss. Oke, good. Berarti sudah sepakat ya.
yang membawa akrosom itu adalah badan Golgi. Baik, alhamdulillah. Kita masuk ke soal Terima kasih Miss berikutnya ya. Ali. Baik Miss. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Ada 8 soal, 8 menit dari sekarang. Silakan.
Ya, waktunya sudah 8 menit. Kita mulai. Nomor 11. D. 12 sampai 14 itu B. 15 D. 16 E. 17 D. 18 B. Ada yang ingin didiskusikan? Miss Eli izin bertanya. Ya, boleh. Jadi ribosom yang melekat dalam organel sel itu selain di retikulum endoplasma kasar juga di mitokondria ya, Miss? Nomor berapa itu? Nomor 16 yang 4. Miss. 16. Berfungsi dalam menghasilkan ATP, ya. Mempunyai matriks yang mengandung enzim-enzim siklus Krebs, ya. Terbungkus oleh 2 membran yang terdiri atas lipoprotein, betul. Mengandung DNA, RNA, dan ribosom. Mitokondria mengandung DNA, ya. Karena mengandung DNA, kemungkinan ada RNA. Coba kita cek. Ya, di sana nomor, jadi saya mengacu kalau tidak salah ada teori endosimbiosis. Ya, ada teori endosimbiosis yang menjelaskan tentang proses terbentuknya mitokondria dan kloroplas pada sel hewan dan pada sel tumbuhan gitu ya. Berdasarkan penelitian itu hasilnya ditemukan bahwa pada organel mitokondria dan kloroplas ya itu terdapat DNA, RNA, dan ribosom. Baik, Miss Eli, terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Miss Eli, ingin Ya. bertanya lagi. Tadi di PPT awal, apa namanya? Sebentar, Miss. Di PPT awal itu, sebentar deh, Miss. Maaf, Miss. Iya, tenang aja, masih ada waktu, kita sampai 14.30 ya. Halo Miss Eli, tadi di PPT awal, kalau badan Golgi itu sebagai salah satu organel untuk ekresi sel ya, Miss? Di nomor 13 itu dengan sekresi atau penggetahan, jawabannya kan badan Golgi. Jadi badan Golgi itu untuk ekresi juga sekresi, atau ekresi dan sekresi itu sama, proses yang sama, Miss? Dalam sel kelenjar, organel yang berhubungan dengan sekresi atau penggetahan adalah anak-anak gini, bedanya ekskresi dengan sekresi gitu ya. Kalau ekskresi itu zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Contohnya keringat, urin gitu ya. Kalau sekresi itu zat-zatnya masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, termasuk ini adalah dalam sel kelenjar, artinya sekretnya itu dibutuhkan oleh tubuh kita kan.
Organel yang berhubungan dengan sekresi atau penggetahan adalah, nah tadi saya menyebutkan si badan Golgi itu selain mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan, dia juga mengeluarkan zat yang dibutuhkan oleh organ tubuh kita yang lain. Misalnya tadi saya menyebutkannya kita kekurangan enzim pencernaan makanan misalnya. Ya kan tadi saya menyebutkannya gitu ya kalau nggak salah. Enzim pencernaan makanan dibutuhkan karena kondisinya dia kekurangan misalnya, maka si nukleus itu memerintahkan kepada ribosom untuk sintesis protein dengan produk ada enzim pencernaan. Ya, ketika yang saya bilang tiba-tiba ini harus dikeluarkan, maka si badan Golgi ini akan membentuk menangkap si enzim yang kemudian plasma darah itu oleh tukannya gitu. Jadi tidak hanya ekskresi tapi juga melakukan sekresi. Ya. Bisa ditangkap maksudnya? Arif? Halo? Miss Eli, maaf, di saya Miss terputus-putus gitu, Miss. Terputus-putus ya? Iya. Ya Allah, padahal saya ngejelasinnya udah panjang lebar. Mudah-mudahan lancar nih ya. Arif, jadi selain melakukan sekresi, ya, kalau ekskresi itu adalah pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Kalau dari sel misalnya karbon dioksida, urea gitu ya, kemudian amonia misalnya. Nah, kalau pada soal nomor 13 ini dia spesifik ke sel kelenjar. Kalau sel kelenjar artinya dia menghasilkan sekret yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Tadi di awal saya menjelaskan, anak-anak selain zat yang tidak dibutuhkan, dia juga akan mengeluarkan zat yang dibutuhkan. Misalnya tadi saya menyebutkannya enzim pencernaan. Sampai sini bisa diikuti? Alhamdulillah jelas, Miss Eli. Ya, misalnya enzim pencernaan. Jadi pada suatu saat misalnya enzim pencernaan, apa tuh misalnya enzim pencernaan? Tialin lah ya, enzim amilase itu menurun jumlahnya karena sudah digunakan. Maka di daerah sekitar mulut ini akan memberi sinyal kepada sel untuk meminta produksi amilase. Maka diterima oleh nukleus. Nukleus akan memerintahkan ribosom untuk mensintesis amilase. Nah, ribosom itu kan adanya di sitoplasma kan, ya. Nah, setelah terbentuk amilase, otomatis si amilase ini juga ada di sitoplasma. Nah, itu akan terdeteksi oleh badan Golgi. Oh, ini nih, zat ini lagi dibutuhkan. Maka dia akan memfagosit, ya. Dia akan membuat vesikula untuk menangkap si amilase ini. Nah, itu. Jadi selain ekskresi, sekresi juga dilakukan oleh si badan Golgi. Itu ya.
Jelas? Baik, baik Miss Eli. Terima kasih banyak Miss, sudah cukup jelas. Oke, sama-sama. Yang lain, tidak ada masalah? Untuk materi ini ya, bukan masalah yang lain ya. Baik. Anak-anak, ada 6 menit lagi tersisa. Sisanya saya akan berikan latihan saja untuk kalian. Ya, ada berapa ini? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lumayan lah ya. Ini adalah soal Miss Eli, mohon maaf suaranya tidak lagi terdengar Miss. Halo anak-anak. Iya Miss. Mohon maaf saya kelempar lagi. Sepertinya hari ini jaringan sedang tidak bersahabat di sini. Jadi mohon maaf keluar-keluar. Saya sudah share di grup Saintek ya, mengerjakan yang ada gitu. Sebelum ditutup, ada masukan tidak? Bagaimana misalnya, Miss cara mengajarnya terlalu cepat atau Miss harusnya ada pretest dulu, mau gimana? Karena kita punya waktu 1,5 jam ya untuk bimbel. Jadi saya mencoba ini trik terbaru, bukan trik, tips terbaru apa ya? Cara terbaru saya biasanya di tahun kemarin, kalian mengerjakan dulu 30 soal, kemudian baru dibahas gitu ya. Nanti penguatan materinya sambil membahas soal itu gitu. Nah kalau sekarang saya berikan dulu penguatan di materinya, baru ke soalnya. Mau seperti ini atau mau dirubah? Kalau saya lebih suka kayak gini, Miss. Saya juga Iya, Miss. saya juga. Oke, baik. Berarti diberikan dulu materinya gitu ya, diingatkan kembali materinya baru kemudian soal-soal gitu ya. Jadi tetap seperti ini. Oke, baik anak-anak, terima kasih sudah hadir pada bimbel internal kali ini. Saya berharap semoga apa yang kita lakukan cita baik gitu ya, cita-cita terbaik yang tentu saja semua anak juga memiliki harapan untuk melanjutkan pendidikan di untuk hari ini sehat-sehat, mudah-mudahan kita bertemu lagi minggu depan kita double ya, mudah-mudahan saya kuat double itu pagi KBM, siangnya bimbel, lumayan. Baik, terima kasih anak-anak. Mari kita sudahi dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak bisa. Ya, sama-sama barokallah. Saya sehat-sehat, Miss. Miss.